البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada permasalahan ru'yatullah azza wa jal, bahwasanya tentang keyakinan ini ahli sunnah berdalil dengan beberapa dalil, di antara yang dalil pokoknya apa? Penetapan bahwasanya Allah kelak akan dilihat pada hari kiamat. Indak Aba Muhammad. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat oleh kaum mukminin di surga. Yang menyelisih tentang keyakinan ini dari firqah-firqah sesat siapa saja? Indak Hudzaifah. Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian siapa yang mengikuti mereka? Khawarij dan Imamiyah dari kalangan Rafidhah. Baik. Ini termasuk perkara dalam usuluddin, pokok agama yang terbedakan dengannya ahli sunnah dari ahli bidah. Dan kemarin tanbih dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala tentang bahayanya takwil, atau lebih tepatnya tahrif, karena tidaklah terjadi fitnah dan bencana-bencana yang menimpa kaum mukminin bahkan umat sebelumnya dari kalangan Yahudi dan Nasara berupa pengerusakan syariat agama mereka kecuali melalui pintu tahrif. Sekarang kita lanjutkan. Masih berhubungan dengan ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, fa idhafatun nadhari ila al-wajhi alladhi huwa mahalluhu fi hadhihi al-ayati wa ta'diyatuhu bi adati ila as-sariha fi nadhari al-'ain. Wa ikhla'ul kalami min qarinatin tadullu ala khilafihi haqiqatun mawdu'atun sarihatun fi anna Allah arada bidzalika nadhar al-'ain alladhi fil wajhi ila rabbi jalla jalaluh. Nah, sekarang ikhwan, sisi pendalilan dari ayat Allah Subhanahu wa taala katakan ila rabbiha nadhirah. Nah, pengidhafahan nadhar kepada wajh. Nah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nah, wajah-wajah pada hari tersebut berbinar-binar. Kemudian kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Baik. Jadi pengidhafah nadhar kepada wajah. Nah, alladhi huwa mahalluhu fi hadhil ayah, yang itu merupakan apa? Tempat untuk melihat. Di situ ada apa? Penglihatan manusia. Karena mata ya letaknya di wajah.
serta muta'addinya dengan ila rabbiha, ya, diidhofahkan kepada wajah, kemudian ta'diyah dengan ila yang secara tegas menunjukkan penglihatan mata. Ditambah lagi dengan ikhla'ul kalami min qarinatin tadullu ala khilafi, kosongnya kalam tersebut dari qarinah-qarinah yang menunjukkan tentang apa? Perbedaan, atau menunjukkan tentang apa? Hal yang berbeda dengan yang disebutkan di depan. Jadi tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwasannya yang diinginkan itu bukan penglihatan mata. Nah, ketika terkumpul ini ikhwan, diidhofahkan pada wajah, kemudian muta'addi dengan ila, kemudian tidak adanya qarinah yang memalingkan dari pandangan mata yang dimaksud di sini, maka ini adalah hakikat yang diletakkan, yang tegas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan lafaz tersebut penglihatan mata yang ada di wajah, di mana manusia melihat dengan mata-mata mereka ila Rabbi jalla jalaluhu, kepada Rabb zat yang maha mulia. Baik, ini pendalilannya, akhwan. Jadi ada basis 3 poin utama yang menunjukkan ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ini memiliki apa? Makna sangat kuat menetapkan ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah. Yang pertama apa? Iqbal, diidhofahkan pada wajah. Yang kedua, dimuta'addikan dengan ilah. Kemudian yang ketiga, kosongnya kalam tersebut dari qarinah yang memalingkan ke makna lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah apa? Pandangan mata. Berarti kaum mukminin kelak akan memandang dengan mata-mata mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, bukan sekedar apa? Pandangan hati, bukan sekedar pemikiran di dalam hati, tidak. Tapi yang diinginkan adalah apa? Nadharul ain. Kemudian fa innan nadhara lahu iddatu isti'malatin bihasabi silatihi wa ta'addihi binafsihi. Sebab sesungguhnya nazar itu memiliki beberapa penggunaan sesuai dengan apa? Silah dan muta'addinya dia dengan apa? Apakah dengan sendirinya atau yang lainnya? Baik. Nah, sekarang ikhwan, faidah berhubungan dengan kata nazar, an-nazar. Penggunaannya yang bermacam-macam itu apa saja? Yang pertama, fa in uddiya bi nafsihi fa ma'nahu at-tawaqquf wal intidhar. Apabila muta'addi dengan sendirinya tanpa butuh bantuan huruf jar. Ini maksud uddiya bi nafsihi. Kalau dia muta'addi dengan sendirinya tanpa bantuan huruf jar, maka maknanya at-tawaqquf wal intidhar. Berhenti dan menunggu. Seperti dalam ayat unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Bukan maksudnya apa? Lihatlah kami, bukan. Paham? Naam. Unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kami akan mengambil sedikit dari cahaya kalian. Kenapa? Karena cahaya orang-orang munafikin dipadamkan saat itu. Dan ingin meminta cahaya dari kaum mukminin walaupun sedikit. Demikian pula seperti perkataan iblis yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Apa? Wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzirni. Nah, anzirni maksudnya apa? Berikan tangguh kepadaku. Maksudnya, tunggu. Ya, beri aku waktu menunggu. Sampai hari kiamat, jangan dimatikan. Taib. Walaupun ini bukan nadhara tapi angdhara untuk perkataan iblis tadi. Dan jelas di sini unzuruna.
Naktabis min nurikum ini bermakna apa? Intidhar, bermakna menunggu. Kemudian wa in uddiya bi fi fa maknahu at-tafakkur wal i'tibar. Kalau dia muta'addinya dengan fi, ya muta'addi dengan fi, maka maknanya tafakkur dan mengambil apa? Pelajaran. Tadabbur. Ka qaulihi ta'ala awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka itu memikirkan tentang kerajaan langit-langit dan bumi ini? Maksudnya apa? Tidakkah mereka itu memikir-mikirkan tentang semesta alam yang terdiri dari langit-langit dan bumi? Yang zurufi bermakna apa? Tafakkur. Kemudian wa in uddiya bi ila fa ma'nahu al-mu'ayanah bil absar. Kalau muta'addinya dengan ilah, maka maknanya al-mu'ayanah bil absar, yaitu betul-betul menyaksikan dengan mata-mata kepala. Faqaulihi ta'ala ungduru ila samaratin ungduru ila samarihi idza asmar. Ungduru, lihatlah oleh kalian, karena ada ilah. Lihatlah oleh kalian buah-buahnya ketika pohon-pohon tersebut berbuah. Berarti ada berapa penggunaan di sini yang disebutkan nadhara? Ada 3 makna, kawan. Bermakna intizar, bermakna tafakkur, dan bermakna apa? An-nazar al-mu'ayyanah bil absar. Dan yang diinginkan di sini yang keberapa? Hudzaifah? Ketiga. Qaulihi ta'ala unzuru ila thamarihi idza athmar. Jelas. Fa kaifa idza udhifa ila al-wajhi alladhi huwa mahallul basar. Ya, kalau diidhafahkan atau dimuta'addikan dengan ilah saja sudah menunjukkan pandangan secara langsung dengan mata, maka bagaimana lagi apabila diidhafahkan kepada wajah yang itu merupakan tempat untuk melihat, tempat mata kita, sehingga lebih jelas lagi tidak mungkin untuk dipalingkan kepada makna lain kecuali apa? Kepada makna yang satu ini, yaitu melihat dengan mata kepala. Warawa Ibnu Murdawai Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Musa Al-Asbahani, dikenal dengan Ibnu Murdawai. Bisanadihi ila Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah min al-baha'i wal husni ila rabbiha nadhirah qala fi wajhillahi azza wa jalla. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah, nadhirah min al-baha' wal husn, yaitu dari makna al-baha' wal husn, yaitu berbinar-binarnya wajah dan bagusnya wajah. Berarti maksudnya wajah-wajah pada hari tersebut berbinar-binar. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihat. Melihat apa? Fi wajhillahi azza wa jalla, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Cuman asar ini, ikhwan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Murdawai dalam tafsirnya dari jalan Thuwair Ibni Abi Fakhitah dari Ibnu Umar. Dia seorang matruk, faqad kudzib. Thuwair Ibnu Fakhitah matrukun waqad kudzib. Sehingga hadis tersebut dhaifun jiddan. Dalam sebagian cetakan Abdullah bin Amr, ini keliru. Cetakan kalian apa, Ibnu Umar atau Ibnu Amr? Ibnu Umar, betul. Sebagaimana dalam Hadil Arwah. Kan ini masih menukilkan secara secara tidak langsung dari Hadil Arwah kalangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa 'anil Hasan qala nadartu ila rabbiha
fanuddirtu binurih. Naam. Dari Hasan, yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri. Maksud dari ayat ini yaitu nadartu ila rabbiha, naam, fanuddira, naam, atau kalau dinisbahkan ke wajah berarti nadarat ila rabbiha fanuddirat binurih. Wajah-wajah itu melihat kepada Rabbnya, kemudian berbinar-binar, bercahaya dengan sebab cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Ahmad, juga At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Ajuri dalam Syariah, semuanya dari jalan Al-Mubarak Anil Hasan. Dan Mubarak yang dimaksud di sini Mubarak Ibnu Fadalah. Nam, dia mudallis waqad an. Dia mudallis dan meriwayatkan secara an-anah. Sehingga asar ini ikhwan, asar Hasan Al-Basri dhaif. Kemudian waqala Abu Salih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ila rabbiha nadhirah qala tanzuru ila wajhi rabbiha azza wa jal. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya melihat, maksudnya melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Untuk asar ini dinukilkan dari Hadil Arwah tapi tidak didapati sanad. Nah, kita tidak mendapati sanadnya. Wa qala Ikrimah wujuhu yawma idzin nadhirah qala minan na'im. Wujuhu yawma idzin nadhirah qala tanzuru ila rabbiha nadran. Ikrimah mengatakan wajah-wajah pada hari tersebut berbinar-binar. Minan na'im disebabkan karena kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak. Baik, pada cetakan lain lebih tepat di sini ada salah cetak penyebutan ayat. Jadi asar Ikrimah qala wujuhu yawma idzin nadhirah qala minan na'im. Ila rabbiha nadhirah qala tanzuru ila rabbiha nadhran. Nah, wajah-wajah pada hari tersebut berbinar-binar minan na'im karena sebab nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ila rabbiha nadhirah, beliau mengatakan tanzuru ila rabbiha nadhran. Nah, wajah tersebut melihat kepada Rabbnya dengan sebenar-benar penglihatan. Asar ini ikhwan sahih dari Ikrimah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir surat Al-Qiyamah, mudah merujuknya. Rijal thiqat. Tsumma haka 'an Ibnu Abbas mithlah. Kemudian beliau menghikayatkan dari Ibnu Abbas yang semisalnya. Naam. Cuman untuk riwayat Ikrimah an Ibnu Abbas kita tidak mendapati dengan sanad. Yang kita dapati dari jalan Atiyah Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Nam ila rabbiha nadhirah qala nadharat ila al-khaliqi azza wa jal. Cuman Atiyah Al-Aufi nam dhaif. Jadi asar nam yang sahih dari Ikrimah. Wa hadha qaul mufassirin min ahli sunnati wal hadits. Wa qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Nah, ini ayat yang lain. Nah, tadi ikhwan ini adalah pendapat ulama tafsir dari kalangan ahli sunnah dan ahli hadis yang dihafal asar Ikrimah yang sahih. Ila rabbiha nadhirah tanzuru ila rabbiha nadhran. Ayat berikutnya wa qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa-apa yang mereka kehendaki di surga, dan ladaina mazid, di sisi kami ada tambahan. Qala Tabari qala Ali bin Abi Thalib wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum
huwa an-nadharu ila wajhillahi azza wa jal. Ya, Tabari meriwayatkan dari Ali dan Anas. Maksud ila rabb waladaina mazid yaitu an-nadhar ila wajhillah, melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman di riwayat Ibnu Jarir belum ketemu ya kawan, athar dari Ali bin Abi Thalib yang didapati disebutkan As-Suyuti dalam Durrul Mansur, dikeluarkan oleh Ibnu Murdawayh. Cuman tafsir Ibnu Murdawayh ini ya kawan sampai sekarang belum ketemu, belum ada. Adapun athar Anas bin Malik yang didapati dalam tafsir At-Tabari padanya kedhaifan. Datang dari dua jalan, tapi kedua-duanya adalah sahih. Wa qala ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah fal husna al jannah wa ziyadah huwa an-nadharu ila wajhil karim. Juga tafsir yang masyhur. Al-husna yaitu surga dan ziyadah adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga ya kan? Nah, ayat yang ketiga dalam dalil tentang itsbatur ru'yah. Fasarha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabah min ba'dih. Telah menafsirkan demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelahnya. Kama rawa Muslimun fi sahihi an Suhaib qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah qala fa idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun narin nar nada munadin ya ahlal jannah inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunzikumuh fayaqulun ma hu alam yuthqil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilna al-jannah wa yutirna minan nar fayukshaful hijab fayanzuruna ilaihi fayakshiful hijab kalau dikembalikan maf'ul pada Allah fayakshiful hijaba fayanzuruna ilaihi fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaihi wa hiya ziyadah. Nah, jadi penafsiran lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, bahwasanya ziyadah itu maksudnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini diriwayatkan secara marfu' dari Suhaib bahwasanya Nabi membaca ayat tersebut lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, kemudian mengatakan apabila penduduk surga telah masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka, maka penyeru memanggil wahai penduduk surga, sungguhnya bagi kalian di sisi Allah ada janji yang akan Allah Subhanahu wa taala penuhi. Maka mereka mengatakan, apa itu? Bukankah Allah telah memperberat timbangan-timbangan amalan kami dan memperputih wajah-wajah kami dan memasukkan kami ke dalam surga serta melindungi dari neraka? Maka Allah pun singkap hijabnya. Kemudian mereka melihat kepada Allah dan tidaklah Allah berikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai daripada melihat kepadanya. Dan inilah az-ziyadah yang dimaksud dalam ayat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Naam. Cuman hadis ini akhwan termasuk deretan hadis yang diintiqad oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala. Baik. Cuman yang rajih intiqadnya tidak diterima dan hadis tetap dalam kesahihannya. Wa rawahu ghairuhu bi asanid muta'addidatin wa alfadhin akhar ma'naha anna ziyadah an-nadharu ila wajhillah azza wa jal wa kadzalika fassaraha sahabatu radhiyallahu anhum. Ya, dikeluarkan dengan sanad-sanad yang banyak dengan lafaz-lafaz yang berbeda yang maknanya bahwasanya ziyadah adalah melihat pada wajah Allah.
Wa kadzalika fassaraha sahabah radhiyallahu anhum rawa Ibnu Jarir dzalika an jama'atin. Ya, demikian pula sahabat menafsirkan ziyadah dengan an-nazar ila Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sederetan sahabat minhum Abu Bakar As-Siddiq. Untuk riwayat Abu Bakar As-Siddiq, riwayatnya dikeluarkan oleh At-Tabari, ya kawan. Padanya dua illah. Nah, Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis dan meriwayatkan dengan an-anah. Kemudian yang kedua Amir ibn Sa'ad Al-Bajali sering sering melakukan irsal. Kemudian dihukumi Al-Hafidh maqbul, maksudnya dhaif, bisa diterima kalau ada penguat. Sehingga athar Abu Bakar lemah. Baik. Kemudian yang kedua wa Hudzaifah. Datang dari Hudzaifah, asar ini juga dikeluarkan oleh At-Tabari dan padanya ittirab sehingga sanadnya dhaif. Wa Abu Musa Al-Asy'ari dikeluarkan juga oleh At-Tabari, ya kawan. Tapi pada sanadnya Abu Bakar Al-Hudzali, Sulma ibnu Abdillah matrukul hadis, sehingga derajatnya dhaifun jiddan. Kemudian yang berikutnya Ibnu Abbas. Ini tidak didapati sanadnya dalam tafsir At-Tabari. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak sungguh mereka pada hari tersebut akan terhijabi dari Rabb mereka. Ihtajja Syafi'i rahimahullah wa ghairuhu minal a'immati bihadhil ayati 'ala ru'yati li ahlil jannah. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini dan juga yang lainnya dari kalangan a'immah tentang apa? Tentang ru'yah untuk penduduk surga. Dari isi mana? Dzakara dzalika At-Tabari wa ghairuhu 'anil Muzani 'ani Syafi'i. Tayyib Tabrani. Dzakara dzalika At-Tabrani dan yang lainnya menyebutkan dari Muzani dari Syafi'i. Shawab At-Tabrani kama fi hadil arwah. Yaitu Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Wa qala al-Hakim haddatsana al-Asam qala haddatsana Rabi' ibn Sulaiman qala hadartu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wa qad ja'athu raq'atun min as-sa'id fiha ma taqulu fi qaulillahi azza wa jalla kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Faqala Syafi'i lamma hujiba haula'i fi as-sakhati kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha. Nah, ini pendalilan yang sangat bagus dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, beliau berdalil apa? Dengan ayat ini sebagaimana di riwayat Hakim ini dan riwayatnya sahih. Disebutkan juga oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i, Abu Nuaim dalam Hilyah, sanadnya sahih. Jadi, nah, kata Rabi' bin Sulaiman, aku hadir menghadiri majelis Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, taib. Kemudian ada suatu lembaran taib yang tertulis padanya apa yang engkau
yakini apa yang kau katakan pada firman Allah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Maka kemudian beliau mengatakan, lamma an hujiba haula fis saqat, ya, tatkala orang-orang kafir itu terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka pada mereka, kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Maka ini dalil bahwa para wali-wali Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ridha, di mana Allah ridha pada mereka. Ini pendalilan diingat-ingat. Karena ketika orang kafir dikhususkan, ikhwan, ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, ini berhubungan dengan orang-orang kafir. Berarti menunjukkan kaum mukminin akan melihat. Ya, kalau seandainya sama-sama orang kafir dan kaum mukminin tidak melihat, tentunya tidak ada faedah di sini apa? Dihijabi, paham? Dan yang semakna dengan perkataan Syafi'i ini, ikhwan, datang dari sederetan para salaf, di antaranya Sufyan ibn Uyainah, Hasan al-Basri, Malik, kemudian Ahmad dan Husain ibn al-Fadl. Sederetan para imam yang beristidlal seperti istidlalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Diingat-ingat berarti ada ayat yang pertama apa? Yang pertama apa? Indak Mukasyah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, syahidnya mana? Ila rabbiha nadhirah. Karena nadhara namun ta'adi dengan ila. Kemudian ditambah lagi diindahkan pada wajah dan tidak ada qarinah yang memalingkan. Baik. Asar-asar tentang ini disebutkan kebanyakan yang dhaif untuk ayat ini. Kemudian yang kedua, ayat apa? Indah apa Zaid? Apa? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Syahidnya mana? Al-mazid. Nah, yang dimaksud adalah an-nadhar ila wajhillahi ta'ala. Datang beberapa asar tapi dhaif. Cuman itu makna yang hak. Ayat yang ketiga apa? Indak Iqbal. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-husna surga, az-ziyadah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tafsir ini datang dengan sanad sahih dari siapa? Arin? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menafsirkan sendiri dalam riwayat Muslim. Nah, kemudian yang keempat, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ini yang paling masyhur dari Syafi'i rahimahullah. Nah, kemudian tadi untuk ayat yang pertama ila rabbiha nadhirah, yang sahih dari Ikrimah, ya kan? Sahih dari Ikrimah. Ila rabbiha nadhirah tangduru ila rabbiha nadhran. Nah, ini diingat-ingat. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallah.